السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, tawakal adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah tingkatan tauhid yang paling tinggi. Seseorang apabila hatinya telah terisi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Dia akan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya, yang baik maupun yang buruk, ia akan terima dengan ikhlas. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, kesempurnaan tawakal ini telah ditunjukkan oleh Ibrahim alaihissalam, istrinya Hajar, dan anaknya Ismail alaihissalam. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, Ja'a Ibrahim alaihissalam bi ummi Ismail wa Ismail wa hiya turdi'uhu hatta wada'ahuma 'inda al-bait. Ibrahim alaihissalam datang bersama istrinya dan anaknya yang masih menyusu. Kemudian ia tinggalkan mereka di sekitar Ka'bah, inda dawhatin fawqa Zamzam, di bawah sebuah pohon di atas lokasi Zamzam yang ada sekarang ini, inda a'lal bait, inda a'lal masjid, di sekitar Masjidil Haram. Walaysa bi Makkah yawma idzin ahad. Pada saat itu di kota Makkah ini tidak ada seorang pun, tidak ada air, tidak ada apa-apa. Lalu ia tinggalkan mereka berdua di tempat itu, dan ia tinggalkan bersama mereka jiraban fihi tamr, kantong yang besar yang isinya korma, dan kantong yang isinya air minum. Tsumma qaffa, lalu setelah ia tinggalkan istrinya dan anaknya yang masih menyusui itu di tempat yang tidak ada satu orang pun, tidak ada bangunan apa-apa pun, lalu ia pergi muntaliqan, ia mau pergi, bergegas untuk pergi pulang.
Lalu dikejarlah dia oleh istrinya, yaitu ibunya Ismail. Lalu ia mengatakan, "Ya Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukuna bihadha alwadi alladhi laysa fihi anisun wala syai'?" Wahai Ibrahim, engkau akan kemana? Dan meninggalkan kami di tempat yang tidak ada seorang pun dan tidak ada apapun juga di tempat ini. Namun Ibrahim alaihissalam tetap berjalan dan tidak mau melihat menoleh kepada istrinya. Dikejar lagi oleh istrinya, dan lagi-lagi istrinya mengatakan, "Ya Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa fihi anisun wala syai'?" Wahai Ibrahim, engkau akan kemana? Dan meninggalkan kami di tempat yang tidak ada satu pun orang di tempat ini, dan tidak ada apapun juga di tempat ini. Apakah begitu sikapnya seorang suami? Apakah begitu seorang ayah? Namun Ibrahim alaihissalam tetap tidak mau menoleh. Dia tetap berjalan. Untuk ketiga kalinya dikejar lagi oleh istrinya. Lalu untuk ketiga kalinya atau keempat kalinya, istrinya mengatakan, "Allahu amaraka bihadza?" Wahai Ibrahim, apakah engkau diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kami di tempat ini? Saat itulah ia menoleh kepada istrinya dan mengatakan, "Iya, ini adalah perintah Allah. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kalian berdua di tempat ini." Lalu lihat ayo ikhwah, bagaimana seorang wanita yang hatinya terisi, telah dipenuhi oleh iman dan tawakal kepada Allah, dengan penuh keyakinan dan penuh keimanan, dia mengatakan, "Idzan la yudhi'an Allah." Kalau gitu, pergilah. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin akan menyengsarakan kami dan tidak mungkin akan menelantarkan kami. Maka pergilah Ibrahim alaihissalam kembali ke Syam dan membiarkan istrinya dan anak kecil yang masih menyusui. Lalu Ibrahim alaihissalam terus menerus berjalan sampai di sebuah jalan kecil yang berada di lorong pegunungan. Lalu ketika dia berada di tempat itu, di mana istrinya dan anaknya sudah tidak bisa lagi melihatnya, lalu ia berbalik menghadap ke arah Ka'bah, kemudian mengangkat kedua tangannya, lalu ia mengatakan, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar' 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun." Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah. Dia mengatakan, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah meninggalkan anak dan cucuku di lembah yang tidak ada satu pun manusia di sana. Tidak ada pohon-pohon di rumah yang Engkau muliakan. Ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim." Dan jadikanlah hati orang-orang senantiasa cinta kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari berbagai macam buah-buahan agar mereka berterima kasih kepadamu. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, setelah Ibrahim alaihissalam kembali ke Syam, maka istrinya Hajar dan anaknya Ismail senantiasa minum dari air yang ditinggalkan dan korma yang ada, sehingga lama-kelamaan habislah air ini. Fa'atishat wa atisha ibnuha, maka otomatis dia akan kehausan. Bisa kita bayangkan ayo ikhwah, pada saat itu Mekah tidak ada bangunan, bagaimanakah panasnya? Kemana dia akan berteduh? Bagaimana dia akan menghabiskan malamnya? Ya, jadi ikhwani fi din azakumullah, kalau tidak iman tidak mungkin
Hajar akan setuju ditinggalkan di tempat yang seperti itu. Lalu habislah air minum ini, maka hauslah dia dan haus pula anaknya. Waja'alat tanzuru ilaihi wa huwa yatalawwa aw yatalabbat. Lalu ia melihat anaknya ini kehausan, meronta-meronta, hampir dia akan mati kehausan anaknya ini. Lalu fantalaqat karahiyata an tanzura ilaihi, dengan hati yang terpaksa karena dia tidak tega melihat anaknya yang meronta-ronta kehausan, maka ia terpaksa meninggalkan anaknya. Kemudian ia berlari dan mencari bantuan. Kemudian maka fawajadat as-Safa aqraba jabalin fil ard, maka ia menemukan gunung Safa adalah gunung yang paling dekat darinya, agar ia bisa naik kemudian memanggil atau melihat jika ada orang yang lewat. Maka naiklah dia ke bukit Safa. Kemudian tsumastaqbalatil wadi, di sana dia menoleh ke kiri ke kanan, tidak ada orang yang lewat, tidak ada suara, tidak ada apa-apa. Lalu ia turun dari bukit Safa menuju ke Marwah. Di saat dia sedang berada di lembah itu, dia mengangkat jubahnya, kemudian dia berlari dengan cepat seperti orang yang kelelahan. Bagaimana dia tidak lelah, ayolah ikhwah? Karena pada saat itu ini semuanya adalah pegunungan penuh dengan batu-batu, tidak seperti yang kita saksikan di zaman sekarang ini. Lalu sampai dia berhasil melewati lembah itu, kemudian dia naik ke Bukit Marwah. Di Bukit Marwah menoleh ke kiri ke kanan juga tidak ada siapapun yang lewat, tidak ada suara, tidak ada apa-apa. Itu ia lakukan 7 kali. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, fadzalika sa'yun nasi bainahuma. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada setiap orang yang berhaji, orang yang umrah, untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Hajar, yaitu sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali sebagaimana yang dilakukan oleh Hajar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Di putaran yang ke-7, Hajar naik ke Bukit Marwah. Maka pada saat itulah ia mendengar suara. Lalu ia mengatakan kepada dirinya, mungkin bahasa kita, ini kepada dirinya dia mengatakan demikian. Lalu ia mengatakan, thumma tasamma'at fasami'at. Ia berusaha mendengar, ia pasang telinga, ternyata benar ada suara. Lalu ia mengatakan, qad asma'ta in kana indaka ghawatin fa'aghith. Ya, saya sudah mendengar, jika engkau punya bantuan, bantulah kami. Maka kembalilah Hajar, anaknya. Di sana ia menemukan fa'idha malakun inda maudhi Zamzam. Tiba-tiba di sana ada malaikat yang berdiri di atas lokasi Zamzam yang sekarang ini. Fabahatha bi'aqibihi wa qala bi janahihi. Maka malaikat itu menggali dengan kakinya, di riwayat yang lain dikatakan dengan sayapnya, hatta zahara al-ma, sehingga air muncul, keluar air dari tanah ini. Faja'alat tahuduhu, lalu Hajar menghimpun air ini. Ibn Abbas mengatakan, wa taqulu biyadiha hakadha, dia begini caranya, ibunya Ismail menghimpun, mengumpulkan air ini. Wa ja'alat taghrifu minal ma'i fi siqaiha, lalu ia mencedok
dari air itu dan dimasukkan ke dalam siqa, dalam kantong air itu. Wa huwa yafur. Setiap kali dicetok air ini semakin keluar, semakin keluar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahimallahu ummu Ismail, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati ibunya Ismail. Lau tarakat Zamzam, seandainya ia biarkan Zamzam mengalir seperti itu, lakanat Zamzam ainan ma'inan, maka niscaya air Zamzam ini akan menjadi air yang terus menerus mengalir ibarat sungai. Maka ikhwani fiddin azzakumullah, fasyaribat, lalu ia minum dan ia memberikan anaknya juga minum. Kemudian ia terus menerus menyusui anaknya. Lalu malaikat itu mengatakan, la takhafud dhai'ah, jangan kalian khawatir, kalian tidak akan disengsarakan, kalian tidak akan diterlantarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innaha huna baitan lillah, karena di tempat ini ada rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan dibangun oleh anak ini dan bapaknya. Kemudian wa annallaha la yudhi'u ahlah, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyengsarakan seseorang yang telah bertawakal kepadanya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita yang luar biasa ini? Yang pertama, kesempurnaan tawakalnya Ibrahim alaihissalam, di mana ia tinggalkan istrinya dan anaknya yang masih nyusu di tempat yang tidak ada satu orang pun di sana, tidak ada satu bangunan pun di sana. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Seandainya mereka diserang oleh binatang buas, karena kota Mekah itu zaman dahulu penuh dengan binatang-binatang buas. Seandainya dia diserang oleh binatang buas, kira-kira bisa berbuat apa dia? Bagaimana dia akan melindungi dirinya? Yang kedua, cerita ini juga menunjukkan tentang kesempurnaan tawakalnya Hajar, ibunya Ismail alaihissalam, di mana dia menyadari bahwa dia akan menghabiskan malam yang gelap gulita itu tanpa ada seseorang pun. Kemana dia akan mencari lampu? Jika terjadi sesuatu kepada dirinya atau kepada anaknya, kemana dia akan mencari bantuan? Namun ikhwani fiddin azzakumullah, rasa iman dan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengalahkan semua itu. Yang ketiga, keyakinan Hajar terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal dia tahu betapa bahayanya dia berada di tempat itu. Namun saking yakinnya kepada bantuan Allah subhanahu wa ta'ala, ia katakan kepada suaminya, idhab falan yudayyi'an Allah. Kalau gitu pergilah, tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan menyengsarakan kita. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, di mana ada seseorang yang bertawakal seperti ini, ayo ikhwan? Tidak mungkin akan ada. Lihat bagaimana hasilnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan kepada mereka bantuan di saat mereka sudah berada dalam posisi yang sangat-sangat membahayakan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan air Zamzam, air yang penuh dengan keberkahan itu. Kemudian yang keempat, dikarenakan tawakalnya keluarga ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan air Zamzam di kota yang kering kerontang itu, yang sampai saat ini telah diminum oleh ribuan atau bahkan mungkin jutaan jamaah haji dan umrah. Sampai hari kiamat pun biiznillah air Zamzam itu akan terus menerus mengalir dan tidak akan berhenti. Kemudian yang kelima, keluarga ini adalah keluarga yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sang suami atau sang ayah Ibrahim alaihissalam, dialah yang membangun Ka'bah bersama anaknya. Kemudian Hajar, sang istri atau ibunya Ismail, dialah merupakan sebab kaum muslimin sa'i antara Safa dan Marwah sampai hari kiamat. Sang anak Ismail alaihissalam, dengan sebab dia, Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan air Zamzam, air yang penuh dengan keberkahan itu
di tanah, di tempat yang kering kerontang, yang akan diminum oleh jamaah haji sampai hari kiamat kelak. Lihat ayyuhal ikhwah, sidang Jumat yang dirahmati Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberkahi keluarga ini karena tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani fid din azakumullah, tidak mungkin kita akan tanamkan dan tumbuhkan rasa tawakal di dalam hati kita kalau kita tidak senantiasa terus menerus mempelajari agama Allah ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wansur 'ibadakal mu'minin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wansur 'ibadakal mu'minin. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.